Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat sore pemirsa Jogja TV. Mudah-mudahan hari ini rencana Anda dari mulai tadi pagi sampai dengan sore berjalan dengan lancar gitu ya. Semuanya berkah hari ini. Dan sudah siap untuk ketemu lagi sama keluarga atau mungkin lagi dalam perjalanan menyaksikan kami lewat channel YouTube-nya Jogja TV. Terima kasih sekali. Yang pasti hari ini, Bincang hari ini kembali untuk membahas satu hal yang jangan sampai ya seperti kondisi daerah istimewa Yogyakarta yang semakin hari semakin panas. Ini harus dibikin semakin adem gitu ya. Dan semakin paham dan juga semakin mengerti. Sudah banyak mungkin dari Anda di jalan gitu, sudah ngelihat wah ada baliho baru. Yang di sebelah sana wah balihonya udah ganti lagi. Yang sebelah sini wah sudah ada leaflet baru begitu ya. Ya itulah yang terjadi. Memang kita akan segera masuk ke tahun politik, akan masuk ke pesta rakyat gitu ya di bulan Februari, 14 Februari tepatnya nanti akan ada pemilihan umum dan itu serentak mulai dari presiden, mulai dari DPR RI, mulai dari DPRD provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, akan seperti apa besoknya dan ini memang harus diawasin. Perlu sekali gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kita akan bahas lebih banyak mengenai tema kita hari ini yaitu sosialisasi menjelang masa kampanye. Nah, kalau berkaitan dengan DCT sudah ditetapkan tanggal 4 November kemarin. Kemudian saat ini prosesnya masih dalam tahap apa sih? Nanti akan kita bahas lebih banyak bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama di samping saya persis beliau adalah Bapak Joko Dwiyogo Suryoputra ST, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kulon Progo. Selamat sore Pak Joko. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini nggak pusing Pak tiap hari penanganan pelanggaran, belum nanti ada yang sengketa. Ya kalau selesai satu hari. Nanti boleh cerita deh seperti apa yang ada di Kulon Progo. Ya. Kemudian yang kedua, beliau adalah Bapak Muh Isnaini STPMM, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kulon Progo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Vira. Iya, ini banyak banget Pak, saya nggak kepikir loh Bapak ada Divisi Hukum, Pencegahan, masih Partisipasi Masyarakat, belum nanti Humas. Nggak dibagi-bagi sama temennya Pak. Memang hanya ada 3 di Kulon Progo ini hanya ada 3? Iya, ada 3. Apa yang menyebabkan itu berbeda dengan daerah lain? Ya, karena jumlah pemilih yang berbeda. Gitu. Jadi untuk di DIY kan dua kabupaten kota, yaitu Kulon Progo dan kota itu 3 orang. Sementara yang Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu 5 orang. Jadi berarti nanti Humas ada yang ngurusin sendiri. Ini khusus Pak Isnaini ini ya hukum pencegahan partisipasi masyarakat, Humas semuanya dijadiin satu. Nanti kita akan tanya lebih banyak terkait dengan hal ini dan kemudian divisi-divisi masing-masing ini setiap hari itu ngapain aja gitu ya. Karena pasti yang ditanyakan sama pemirsa kan pemilunya belum, masih besok gitu kan, Bawaslu belum banyak kegiatan. Ih siapa bilang, justru ini lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya. Oke baik, saya ke Pak Joko dulu. Pak Joko mungkin sekilas saja terkait dengan pemilu meskipun ini dari Bawaslu bisa disampaikan kembali ke masyarakat. Pemilu itu kapan? Masih banyak yang belum tahu. Kemudian sekarang tahapnya sampai di mana? Monggo Bapak silakan. Pemilu itu kan tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi pas Valentine ini buat ingat-ingat yang pemilih pemula itu kan sangat ingat kalau Valentine pas di Valentine itu 14 Februari. Kalau tahapannya saat ini kita baru menjelang kampanye, baru penetapan pengumuman untuk DCT, daftar calon tetap untuk yang DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1 dan DPR. Dan kita menjelang untuk penetapan Capres dan Cawapres. Kapan itu penetapan Capres? 14 November. Oh oke baik. Ya. Terus baru masuk ke tahapan kampanye di tanggal 28 November nanti. Oke, 28 November itu baru kampanye ya. Ini saya catat dulu nih, soalnya nanti akan banyak pertanyaan terkait ini. Sampai dengan Hamin sampai tanggal 10 Februari. Oh 10 Februari, Hamin 3 ya berarti ya? Iya. Kan ada masa tenang sebelum pemilu itu 2 hari. Tenang itu sebelum itu. Oh oke baik. Jadi kampanyenya lumayan panjang. Oh lebih 75 hari. Lebih pendek apa lebih panjang daripada lebih pendek dari yang pemilu yang sebelumnya. Sebelumnya sampai berapa lama Pak? Sampai 6 bulan ya. Iya pernah sampai 6 bulan. Ini cuma 75 hari. Oke baik. Ini berarti harus menemukan metode yang tepat ini ya. Tapi tidak boleh menyalahi aturan. Ingat ada Bawaslu-nya. Oke baik. Saya Pak Joko lagi nih. Pak Joko ini Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
Iya, kalau kita ngomongin soal pemilu kan ini sudah yang kedua kalinya serentak gitu ya. Iya. Berarti kan undang-undangnya sama, aturan mainnya juga sama. Ada yang mengatakan ini apa namanya tantangannya pasti lebih sedikit gitu. Iya. Nah, kalau terkait dengan apa yang menjadi divisi Bapak seperti apa? Sebetulnya tantangannya malah lebih besar karena undang-undang yang jadi patokan masih tetap yang 17 itu, tapi sementara teknologi berkembang, pemikiran masyarakat dan apa ya suatu peradaban kan juga berkembang, itu kan juga berpengaruh ke semua sistem. Nah itu padahal tahapan kan tetap seperti yang di awal itu kan kalau pelanggaran juga banyak sekarang macamnya. Sengketa juga banyak sekali macamnya, nggak seperti dulu, mungkin dulu cuma simpel atau apa, sekarang seperti money politik gitu kan, termasuk pidana pemilu itu juga banyak sekali jenisnya, bentuknya. Kalau dulu kan cuma mungkin lewat amplop, sekarang lewat QRIS atau apa itu bisa. Bener, teknologian juga bisa lah, itu yang bikin apa ya, kita harus bisa lebih jadi mengamati. Jadi agak susah terlacak gitu ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi ini mengenai penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Kalau udah pelanggaran nanti begitu sudah disengketakan, pasti nanti yang dituduh dia akan bela dan segala macam. Nanti akan saya tanyakan pengalamannya akan seperti apa di Kulon Progo. Saya ke Pak Isna ini dulu, ini Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Humas, jadi satu semua. Apa Pak yang dikerjakan di sini Pak? Iya, jadi Bawaslu itu kan lebih ke pengawasan pemilu. Iya. Dan salah satunya ketika ruhnya itu kan di pengawasan. Iya. Nah, pengawasan itu mulai dari awal sampai nanti akhir. Gitu. Iya. Dan otomatis ketika masuk pengawasan juga, itu kan kalau hanya mengandalkan Bawaslu dan jajaran ke bawah, itu jumlahnya sedikit. SDM-nya dikit ya? Iya, SDM-nya sedikit. Di Kulon Progo cuma 3 dirangkap-rangkap loh ini. Iya. Di tingkat kabupaten 3, di kecamatan 3 juga. Di kelurahan desa hanya 1. Sementara yang ini di Kulon Progo ya? Iya. Terus yang diawasi calegnya berapa ratus? Iya. Itu caleg DPRD kabupaten, DPRD provinsi, belum DPD dan lain-lain. Iya. Itu yang dilihat, belum relawan-relawannya. Iya, betul. Makanya Bawaslu salah satu programnya itu adalah melibatkan masyarakat untuk ikut menjadi pengawas, pengawas partisipatif. Jadi para kaum muda, terus dari kalangan perempuan, dari ormas dan lain sebagainya, itu kita ajak untuk ikut mengawasi, berpartisipasi mengawasi. Jadi tidak sekedar berpartisipasi untuk menggunakan hak pilih, tapi berpartisipasi juga untuk ikut mengawasi. Karena dengan semakin banyak yang mengawasi, itu orang akan berpikir, yang ngawasi saya banyak. Baik. Nah, ini teman-teman yang menjadi pengawas partisipasi ini, berarti dia harus paham benar nih mana pelanggarannya seperti apa. Itu ada peningkatan apa sih namanya kapasitasnya nggak sih untuk mereka, atau mereka harus daftar dulu nih? Enggak. Jadi kita di Bawaslu itu melakukan rekrutmen, dari bekerja sama dengan kampus, bekerja sama juga dengan organisasi kepemudaan, juga dengan ormas-ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan yang lain, itu untuk kita siapa yang ingin jadi ikut terlibat dari menjadi pengawas partisipatif, kita juga mengadakan kegiatan itu, kemudian memberikan bagaimana sih pemilu ini, kemudian apa sih yang harus diawasi, apa fungsinya lembaga ini, bagian ini, itu kita sampaikan itu ke mereka. Ada targetnya nggak, harus berapa gitu di setiap dusun? Kalau targetnya enggak, karena kita lebih ke partisipatif, relawan, itu kita nggak memasang harus sekian per enggak. Tapi kan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi, berpartisipasi, itu harapan kami bisa terlaksana. Baik. Jadi tidak hanya mengandalkan apa yang ada di Bawaslu ya. Saya kebayang di Bawaslu aja sudah hanya sekian gitu ya. Harus mengawasi sekian banyak, belum relawan-relawan partainya misalnya gitu ya. Kebanyakan memang anak muda, Pak? Banyak yang anak muda. Ada beberapa dari teman-teman disabilitas, ada dari perempuan juga ada yang. Tapi banyak
banyak orang mudanya. Oke, baik. Nah, kalau sudah begini saya ke Pak Joko lagi. Mereka menemukan sesuatu begitu ya, kemudian mereka melaporkan. Masuknya nanti ke divisinya Pak Joko berarti ya. Sejauh ini seperti apa Pak di Kulon Progo? Untuk sampai saat ini untuk pelanggaran kan pelanggaran di Bawaslu Pemilu itu kan ada 3, pelanggaran kode etik, pidana, dan administrasi. Oke. Untuk sampai saat ini alhamdulillah kalau di Kulon Progo masih aman. Masih paling misalnya mereka malah konsultasi untuk Pak ini benar apa tidak pemasangan itu ada APK kok di sini, APS atau apa di sini, itu melanggar atau tidak, malah mereka konsultasi untuk menambah pengetahuan mereka juga untuk para relawan itu. Ya alhamdulillah memang belum ada yang melanggar sejauh ini ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau pengalaman-pengalaman terkait dengan sengketa gitu di beberapa tahun yang lalu itu seperti apa, Pak? Sengketa itu umumnya itu kan antar peserta pemilu. Itu biasanya kalau malah mereka itu seperti APK udah kampanye ya. Kampanye APK itu pemasangan misalnya ada APK yang lainnya menutupi APK yang sebelumnya itu bisa buat sengketa kan itu salah satu hak yang dirugikan itu mengajukan ke Bawaslu itu kan. Ke depan itu nanti kita kedepankan untuk karena Bawaslu kan seperti yang Pak Is bicara tadi kan kita ke depan pencegahan. Jadi semua sengketa kan kita usahakan untuk selesai di mediasi. Jadi biar tidak sampai ke tahap yang adjudikasi atau apa. Ya, jadi paling banyak memang nutupin alat peraga kampanye gitu ya. Teman partai lain maksudnya. Iya, terus ada kampanye juga yang sebetulnya kan sudah dijadwalkan, tapi kan bisa misalnya di Kulon Progo partai A untuk hari ini, sementara di kota KTB untuk hari itu juga, tapi ada yang dari Kulon Progo yang lewat situ sementara pakai atribut ya itu juga seperti itu yang tapi kan kita juga sudah berkoordinasi juga dengan kepolisian. Jadi nah, ini dia bisa diatur. Betul. Berarti bukan hanya Bawaslu saja, ini ada OPD lain yang juga ikut terlibat di sana supaya sekali lagi Bawaslu tidak sendirian. Tidak hanya masyarakat tapi juga mungkin ada dari kepolisian gitu ya. Nanti selengkapnya akan kita bahas lagi. Jadi seperti apa sih, apakah sudah yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman Bawaslu sejauh ini, kemudian juga terkait dengan aktivitas apa sih yang dilarang pada masa-masa setelah ditetapkannya DCT, karena ini kan agak panjang ya. Kalau dulu kalau nggak salah begitu tetap DCT, besoknya udah kampanye ya. Kalau ini kan enggak. Nah, ini nih yang agak rawan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam bincang hari ini. Kami kembali saat lagi. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. Ya baik, kita lanjutkan lagi tema kita hari ini, sosialisasi menjelang masa kampanye akan seperti apa. DCT tanggal 4 kemarin yang biasanya langsung kampanye kan sudah nggak masalah gitu ya, tapi ini ada jeda waktu yang kurang lebih 24 hari. Biasanya digunakan apa saja sih untuk teman-teman peserta pemilu begitu ya, yang nanti akan dipilih entah itu DPRD di kabupaten kota atau di provinsi ataupun di DPR RI gitu. Nah, di posisi ini nih sekarang
Jadi kalau dikatakan masa tenang enggak juga ya. Mereka boleh melakukan apa sih di kondisi sekarang? Kalau dulu kan selesai DCT udah kampanye bebas gitu ya. Dan waktunya panjang. Nah, kalau sekarang Pak Is, apa yang bisa teman-teman ini lakukan di kondisi 24 hari? Ya, jadi ada 25 hari sebelum kampanye. Ya. Itu teman-teman boleh melakukan sosialisasi. Dan juga pendidikan politik bagi internal partai dan otomatis kan caleg di sana. Jadi selama masih dalam koridor itu enggak masalah, silakan saja. Yang kemudian jadi titik fokus pengawasan kita salah satunya adalah ketika ada kegiatan-kegiatan yang besar yang terkadang ngundang caleg atau ngundang DPD gitu ya. Itu kegiatan-kegiatan ini atau kegiatan yang dilakukan itu tapi atas sponsorship mungkin dari caleg misalnya. Ya itu kita kasih imbuan kepada panitia, kepada mereka untuk kasih rambu-rambu yang boleh dilakukan dan sebaiknya menghindari kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, itu kita lakukan. Harapannya mereka tidak melakukan kegiatan kampanye di sebelum waktunya. Di acara intinya itu terselubung lah istilahnya. Jadi kalau hanya masih sebatas sosialisasi yang mungkin lingkupnya kecil ya. Kemudian pendidikan politik internal itu masih boleh. Hanya yang kalau misalnya pengajian besar-besar itu kan ya kita himbau. Jadi yang tidak boleh adalah melibatkan masyarakat di luar internetnya teman-teman ini ya, caleg ini atau gimana? Atau masyarakat boleh? Sosialisasi ini maksudnya sosialisasi ke kadernya atau ke masyarakat boleh? Sosialisasi ini memperkenalkan dirinya itu boleh. Tapi boleh. Tapi yang dilarang tidak ada ajakan untuk memilih. Oh gitu. Tapi kan beda tipis Pak. Boleh dong saya bilang gitu, ini masyarakat juga nih. Lah itu pinter-pinternya dulu dengan sekarang. Oke, baik. Iya, saya ke Pak Joko. Pak Joko, ini juga terjadi di Kulon Progoka hal-hal yang seperti ini. Ini kan sudah hari keberapa ya? 4 sekarang, 5, 6, 7, 8, 9 udah 5 hari ini. Iya, sudah banyak sekali terjadi. Itu kan karena ya banyak juga peserta pemilu itu kurang memahami kan karena di KPU sendiri kan di PKPU 15 itu kan menyediakan sosialisasi. Sudah diatur di situ yang tanpa adanya ajakan, mewacitra diri dan visi dan misi. Itu kan banyak juga yang kadang protes juga ke kita. Ngomong kok itu baliho saya kok ditertibkan oleh Satpol PP, sementara kok yang sana tidak, padahal sama-sama cuma kita tidak ada ajakan tapi kok ditertibkan. Alat peraga sosialisasi bukan kampanye gitu ya. Betul, kok tetap ditertibkan. Nah, itu kan ternyata karena memang saat ini kan kita juga bekerja sama dengan Satpol PP. Sementara Satpol PP itu kan melakukan penertiban itu kan tidak hanya berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu untuk pemilu. Juga dari Perda. Perda Tatibum sama Perda Reklame. Kalau itu melanggar ya pasti akan ditertibkan Satpol PP. Oh, jadi bukan masalah karena itu gambar panjenengan bukan. Tapi itu nutupi lampu traffic light misalnya gitu ya. Bisa seperti itu. Selain itu juga kalau di Kulon Progo itu banyak juga yang mengadakan pengajian akbar dengan mengundang caleg itu juga banyak juga. Tapi untuk biasanya kalau peserta pemilu caleg-caleg yang sudah incumbent atau apa itu mereka paham. Jadi mereka datang ke situ tidak melakukan kegiatan apa-apa, cuma istilahnya misalnya gitu. Itu aja itu masih tidak masalah kalau masih diperbolehkan. Tapi di kondisi seperti itu ada Bawaslu juga nggak di sana Pak kira-kira? Pasti ada. Pasti ada. Teman-teman pengawas partisipatif tadi ya? Bukan? Ada, iya, melibatkan mereka juga. Tapi ada Panwascam, kecamatan dan PKD, pengawas Panwas Desa Kelurahan. Itu mereka pasti tahu ya. Ini di sana akan ada kegiatan pengajian. Oh, di sana mau akan senam massal. Di sana ada ternyata calegnya ada yang datang misalnya gitu. Jadi biasanya kan begitu. Jadi mereka teman-teman mencari informasi, kemudian ketika diketahui kan terus kemudian ada imbauan bagaimana harus dilakukan itu. Sejauh ini apa yang sudah disiapkan untuk mencegah itu terjadi Pak Is dari teman-teman Bawaslu?
Jadi ya selain himbauan, kemudian pengawasan tadi, dengan hadirnya pengawas, tidak hanya partisipatif, hadirnya pengawas, siapapun pengawas itu kan, iya ada pengawas ya, gitu kan, mau tidak mau sedikit banyak kan mengurangi ketika akan ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu sudah masuk ajakan dan lain-lain. Ya maksudnya biar masa ini cukup sebagai bagian dari sosialisasi, nanti kita masuk kampanye, aturannya lebih luas lagi. Bolehlah, silakan. Silakan mau ngajak-ngajak juga monggo gitu ya. Nah, ini yang masyarakat bingung, kadang-kadang ya, ini ada baliho besar, ada poster, ada spanduk, dan di situ sudah ada wajah-wajah calon legislatif misalnya gitu. Lengkap dengan nomornya loh Pak. Itu termasuk alat peraga sosialisasi atau termasuk alat peraga kampanye? Karena ya kembali lagi sebagai masyarakat kan sekarang makin kritis dong Pak gitu ya. Seperti apa Pak Joko? Seperti tadi, kalau tidak ada unsur ajakan, minimal ada gambar paku coblos atau gambar alat tulis centang atau sampai ke mohon doa restu pun itu sudah termasuk ajakan. Itu sudah jadi APK. Oh, itu mohon doa restu termasuk ajakan? Berarti kalau misalnya saya nemu ada spanduk mohon doa restunya, saya ingin itu harusnya kita biasanya langsung memberikan rekomendasi lewat KPU. Kan kalau Bawaslu kan tidak melakukan eksekusi sendiri. Kalau kita kan memberikan rekomendasi kalau ini ada berupa ajakan melanggar gitu, kita kirim ke KPU juga ke partai politik atau yang peserta pemilu bersangkutan. Biasanya kalau di Kulon Progo itu peserta politik sendiri langsung malah begitu diberitahu Bawaslu, mereka langsung dengan sukarela menurunkan sendiri atau mengganti sendiri. Baik. Mungkin karena ketidaktahuan dari teman-teman relawan yang bikin spanduk, kita nggak ngerti juga ya. Kadang-kadang kan calonnya paham nih. Yang masak kan biasanya lewat IU atau lewat apa gitu untuk memasang kan kadang kurang paham. Atau masangnya juga tidak di tempat yang diperbolehkan tadi, yang diperbolehkan itu kan kadang juga mereka tidak paham asal pasang aja terus. Ya tetap kita berikan himbauan gitu. Berarti ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh digunakan untuk. Jadi bukan berarti kalau yang di sana ditertibkan kok sini enggak, itu bukan karena membela salah satu ya, tapi ternyata itu ada aturan lain yang yaitu tadi dari Satpol PP. Selain itu dari mana lagi kira-kira aturan yang berbenturan akhirnya terus terjadi sengketa? Biasanya di dua itu sama sekarang kan gini, kalau dulu itu ada pengaturan penempatan APK itu dari peraturan bupati yang mengeluarkan. Tapi sekarang kemungkinan lewat SK KPU karena akan lebih khusus. Jadi Bupati Kulon Progo memberikan SK berupa tempat yang dilarang seperti di mana saja. Itu diberikan ke KPU. KPU sebagai punya dasar itu membuat SK baru. Nanti diberikan ke peserta pemilu, nanti itu yang jadi dasar untuk tempat-tempat yang dilarang. Itu untuk zonasinya. Dan itu berlaku untuk 4 kabupaten 1 kota? Atau khusus di Kulon Progo aja? Berdasarkan rekomendasi dari teman-teman Bawaslu Kulon Progo? Iya, kalau di kabupaten kota lain ada yang masih tetap pakai Perbub atau Perwal, ada juga yang seperti di Gunung Kidul pakai SK juga, dari KPU seperti di Kulon Progo. Baik. Monggo Bapak mau menambahkan. Jadi karena yang dilarang itu kan beda, jadi ada jalan protokol, itu biasanya daerah yang bebas atribut. Kemudian daerah di dekat kantor pemerintahan, terus daerah dekat sekolah, daerah fasilitas kesehatan, itu kan daerah-daerah lingkungan area seperti itu biasanya kan dilarang untuk dipasang atribut. Meskipun nanti sudah kampanye itu pun tidak boleh. Dan itu menjadi dasar Bawaslu ketika menemukan gitu ya, kita akan rekomendasikan untuk pada partai. Jadi kita persuasif dulu partai untuk kemudian silakan dipindah ke wilayah yang boleh. Ya nanti kalau dalam jangka sekian nggak begini ya nanti akan diturunkan secara paksa oleh Satpol PP nanti. Baik. Nah ini berarti kerjasamanya kan tidak hanya dengan masyarakat, dengan Satpol PP, kemudian dengan kepolisian, dengan mana lagi Pak? Dengan kejaksaan juga. Nanti kan kalau di divisi saya itu kan penindakan pelanggaran, penanganan pelanggaran itu nanti
ada sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu itu untuk pelanggaran yang mengarah ke pidana. Contohnya apa Pak yang politik uang, money politik itu termasuk salah satu yang ancamannya pidana kan. Itu nanti kita proses di Gakumdu, nanti sentra Gakumdu itu kita melibatkan dari kepolisian, teman-teman dari kepolisian dan teman-teman dari kejaksaan. Berarti sekarang harus melibatkan polisi cyber Pak ya? Ini agak digitalisasi soalnya nih. Ya kan sudah berbeda seperti yang Bapak sampaikan tadi, sekarang sudah lebih canggih gitu. Iya, betul. Nah ini saya kembali ke mengenai pencegahan ini Pak Is. Sekarang kondisi sudah sangat digital, kadang-kadang sulit untuk menelusur gitu. Bagaimana mencegahnya Pak? Apa yang sudah disiapkan untuk politik uang yang akan macam-macam modelnya nih nanti? Jadi selain kita melakukan sosialisasi agak masif untuk menyadarkan bahwa ini loh yang tidak boleh dilakukan, jangan melakukan ini karena ini punya konsekuensi seperti ini. Termasuk juga pendidikan politik misalnya itu kan perlu juga bahwa suara kita itu terlalu berharga untuk terlalu murah untuk satu amplop. Itu salah satunya itu. Kemudian terkait dengan kita bekerja sama dengan yang lain, hanya kemudian memang dengan dunia digital yang saat ini terjadi, ada beberapa yang mungkin kita tidak bisa mengontrol. Bisa jadi untuk wilayah Kulon Progo ada Mayem, tapi berita itu datangnya dari Jakarta. Kemudian sampai ke disebarkan itu hal-hal seperti itu yang kadang-kadang menjadi justru memicu ada politisasi SARA itu kadang-kadang muncul di sana. Oke, baik. Apalagi sekarang media sosial ya. Iya, sudah gampang sekali seperti itu. Kalau dulu masih belum semasif sekarang begitu ya. Nah, ini pencegah. Makanya kenapa meskipun aturannya sama tantangannya lebih berat ya, Pak ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh silakan untuk Anda yang ingin bergabung, sekedar bertanya terkait dengan apa saja sih sebenarnya yang boleh dilakukan di masa-masa sekarang sebelum kampanye. Ini belum kampanye loh ya, baru ditetapkannya DCT di tanggal 4 November kemarin, kemudian ada waktu sampai dengan tanggal 28. Nah, setelah itu di tanggal 28 baru boleh berkampanye. Nah, kira-kira adakah pertanyaan dari Anda terkait dengan yang ditemukan di masyarakat? Silakan Anda bisa sampaikan saja pertanyaan Anda lewat line telepon di 451 777 451 777. Monggo silahkan. Mumpung di sini ada Bapak Joko sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa Bawaslu Kulon Progo, juga ada Bapak Isnaini selaku divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan juga humas dari Bawaslu Kulon Progo. Kita akan segera kembali sesaat lagi, tentunya tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Tema kita masih mengenai sosialisasi menjelang masa kampanye. Setelah jeda berikut kami akan kembali. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa Mas jagot desa duwe bakeane duwe sapa Mas bakeane ya duwe iki piye Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bincang hari ini masih membahas mengenai sosialisasi menjelang masa kampanye. Anda ingin menyampaikan masukan, saran, kritik, atau mau bertanya, silahkan line telepon kami buka di 451 777 451 777. Saya mau ke Pak Is dulu. Pak Is, ini masyarakat, ini kan karena divisinya partisipasi masyarakat ya. Di saat masyarakat menemukan hal-hal yang, wah ini nggak bener nih gitu, ini sudah mulai ajakan nih gitu. Apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Harus ngubungin siapa gitu? Jadi
bagi masyarakat bisa saja menyampaikan laporan itu ada di tingkat desa, ada di tingkat kelurahan, ada Panwaslu kelurahan desa. Kemudian di kecamatan juga ada Panwaslu kecamatan. Kemudian ada juga relawan-relawan yang lain bisa lewat sana atau bisa langsung juga ke Bawaslu Kabupaten juga bisa. Jadi itu. Tapi ya itu tadi, kalau hanya masih sebatas apa ya, itu hanya sifatnya memperkenalkan diri, itu ya masih kita tolerir sebagai bagian dari sosialisasi selama itu tidak ada ajakan, tidak ada untuk memilih ya. Nah ini bahayanya gini, kalau masyarakatnya nggak ngerti Panwaslunya yang mana ya. Ini apa yang harus dilakukan teman-teman di Bawaslu atau teman-teman Panwaslu yang ada di kecamatan, di dusun misalnya gitu? Ya, saya pikir untuk ya karena jumlahnya yang terbatas tadi ada beberapa yang sudah. Tapi untuk masyarakat ada beberapa yang intens, maksudnya ada minat ke bisnis, biasanya paham. Kayak Panwaslu itu, kayak pengawas gitu. Apalagi teman-teman partai itu pasti ngerti. Iya. Karena mereka melihat, waduh, diawasin nih. Ya minimal ketika ada lihat orang ya, ada namanya Bawaslu itu, wah ini ya Bawaslu itu. Kayak Mbak tadi tuh sama Mas tuh, sebenarnya udah Bawaslu, wah ini. Udah deg-degan aja nih caleg-caleg nih kalau ketemu sama beliau-beliau. Padahal enggak juga. Padahal enggak, asal mainnya sesuai dengan aturan enggak masalah gitu ya. Saya ke Pak Joko dulu mengenai penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa lagi nih Pak. Kalau yang tahun lalu ada cerita nggak sih terkait dengan divisi yang Bapak ampu sekarang ini? Kalau di Kulon Progo itu cenderung masih aman dibandingkan untuk Sleman atau kota. Kan kalau di Sleman itu kan karena kemarin untuk yang pemilu yang lalu itu sampai ada permintaan untuk banyak sekali PSU pemilihan suara ulang itu kan karena mahasiswa yang tidak tertampung untuk memilih karena dia tidak pulang ke daerah asal gitu. Nah itu kan jadi evaluasi untuk saat ini dan kita juga apresiasi KPU karena ada permasalahan seperti itu langsung dengan cepat kita untuk jadi evaluasi di pemilihan ini seperti diperbanyaknya TPS khusus seperti itu. Ya itu yang pelanggaran-pelanggaran yang dari pemilu lalu dibuat evaluasi sekarang. Dan alhamdulillah kalau di Kulon Progo itu sampai saat ini umpamanya ada sesuatu yang melewat misalnya kemarin waktu pendaftaran caleg ada kurang administrasi atau apa, salah salah input atau apa gitu, begitu kita berikan saran perbaikan atau itu langsung ditindaklanjuti dan bisa langsung terselesaikan. Oke, baik. Nah ini kalau untuk pelanggaran kita kembali ke awal tadi, ada kode etik, ada administratif, kemudian ada pidana. Ya. Itu contoh-contohnya seperti apa tuh Pak? Langsung biar masyarakat juga paham, siapa tahu mereka juga ingin jadi pengawas meskipun tidak terdaftar secara partisipatif ya. Gitu. Ya, secara garis besarnya kalau kode etik kan sebagai penyelenggara misalnya dari KPU, dari Bawaslu sendiri, itu nanti yang misalnya ada tindakan yang misalnya memihak ke salah satu atau ada itu masuk ke kode etik. Untuk administrasi kan seperti itu APK, APS juga itu juga termasuk administrasi. Belum saatnya kampanye sudah bikin. Ya, itu juga administrasi. Kalau yang pidana itu seperti kampanye di luar jadwal itu juga termasuk pidana. Ada sanksinya juga. Terus politik uang itu yang pasti. Masuk pidana. Ya, itu paling banyak Pak kemarin. Ya enggak. Kita juga susah untuk politik uang gitu karena kan kalau pidana itu harus memenuhi 3 unsur ya, kalau misalnya ada saksi, ada barang bukti, betul. Itu kan. Jadi susah terbukti Pak ya? Semua orang yang menerima itu kan kadang enggak mau jadi saksi atau apa. Nah itu kan juga salah satu enggak nutupin, tapi ya di divisinya Pak Is terusan pencegahan yang terus menerus dilakukan seperti Bawaslu kan menginisiasi untuk desa anti politik uang, desa APU itu sudah mulai kita gerakkan seperti di Bantul itu dari Bawaslu DIY yang menginisiasi dan Bawaslu Bantul, nanti Kulon Progo juga akan melakukan seperti itu kan untuk merubah mindset masyarakat biar tadi benar apakah suaramu itu cukup pantas untuk dihargai segitu. Untuk satu amplop aja. Betul. Gitu. Bukan berarti terus terima 3 amplop loh ya.
Oke, ini masuk ke pencegahan nih Bapak. Nah, kalau untuk pencegahannya nanti seperti apa? Sosialisasi jelas nggak putus-putus dong. Cuman yang namanya, ya kita nggak tahu manusia ya Pak ya. Kemudian masih ada nggak mungkin lah pengawas akan selalu ngikutin kemanapun gitu. Seperti apa Pak penanganan pencegahannya? Jadi seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, ya ada pelanggaran dan lain-lain di proses pencegahannya. Salah satunya adalah kita mengedepankan untuk supaya tidak terjadi pelanggaran, itu kita peringatkan dulu, supaya tidak melanggar. Jadi misalnya gini, sebelum yang sebelum gampang saja, misalnya APK atau APS, ya sebelum memasang ya kita sarankan sebaiknya masangnya di sini gitu. Itu kan dicegah untuk terjadinya tidak terjadi pelanggaran gitu kan. Kemudian kalau kampanye itu ya kedepankan program visi misi gitu kan. Itu kita ngarah ke sana. Jadi kayak semacam himbauan atau saran itu kan kita lakukan itu untuk pencegahannya. Jadi paradigma kita itu kan mencegah terjadi pelanggaran, bukan mengedepankan menindak pelanggaran. Jadi lebih baik semua itu bisa disosialisasi awal untuk tidak terjadi pelanggaran. Tidak ada pelanggaran terhadap pemasangan atribut, tidak ada pelanggaran terhadap jadwal kampanye, tidak ada pelanggaran mencegah terjadinya pelanggaran yang lainnya gitu. Preventif lah ini. Iya, intinya pencegahan. Nah, kalau misalnya untuk caleg-caleg yang memang dia sudah paham karena tahun lalu mereka nyalek juga gitu ya. Artinya kan ini sudah bukan PR ya. Untuk yang baru-baru ini gimana nih Pak? Enggak, kita kan mencoba untuk lebih intensif berkoordinasi dengan teman-teman partai. Agar partai kemudian mensosialisasikan itu kepada caleg-calegnya. Jadi harapannya kan begitu. Jadi biar memandang Bawaslu itu bukan itu tapi ini mitra kita untuk mencegah kita melakukan kampanye dengan cara yang baik gitu kan. Melakukan sosialisasi dengan baik sehingga ya itu tadi bisa mencegah sebelum itu terjadi pelanggaran gitu. Berarti sejauh ini teman-teman di partai ini banyak yang konsultasi gitu nggak Pak Joko ke teman-teman Bawaslu? Iya, ini apa? Kami kan berusaha untuk memberikan ke peserta pemilu ke parpol itu kalau Bawaslu itu sebetulnya bukan polisi yang siap mencari kesalahan mereka, tapi kan kita cuma menjadi teman mereka untuk berdiskusi. Kalau mereka ingin melakukan seperti ini gimana harus sesuai aturannya seperti apa gitu. Nah itu kita coba seperti di divisinya Pak Is itu kita bikin grup WA dengan parpol, kita setiap rutin kita mengadakan pertemuan juga dengan parpol dan stakeholder Satpol PP dari Kesbangpol juga. Itu untuk itu dimanfaatkan oleh parpol untuk diskusi dan kebetulan juga mereka tidak ada yang untuk saat ini tidak ada yang berkonotasi negatif untuk Bawaslu, malah mereka senang. Kadang mereka malah minta, Pak untuk aturan ini buat saya dikirimin biar kita tahu untuk belajar gitu. Biasanya apa yang mereka konsultasikan terkait dengan aturan-aturan sebelum kampanye? Dari KPU biasanya kan untuk misalnya kemarin itu yang mereka sering tanyakan itu masalah zonasi dan APK. Itu mereka tanyakan juga karena mereka kan nyari-cari di Perbup, ternyata memang Perbupnya nggak keluar kan itu, terus kita kasihkan informasi kalau nanti dari KPU, terus mereka juga minta kalau punya draft kemarin yang dilarang dari SK Bupati, itu kan berarti memang mereka sebetulnya punya niatan untuk tidak melanggar karena mereka ingin tahu itu kan. Nah itu yang kita apresiasi dari peserta untuk di Kulon Progo. Oke baik, itu dari parpolnya. Kalau masyarakat Pak sering ini juga nggak, artinya konsultasi terkait dengan apa yang harus mereka lakukan selama ini gitu? Ya masyarakat karena ini masanya masih sosialisasi, jadi istilahnya mereka menerima saja karena aktivitasnya masih terbatas sosialisasi, kemudian masih intern ya? Iya, enggak, artinya masyarakat juga hanya baru melihat di sana ada gambar ini. Hanya beberapa mungkin masyarakat yang bilang, wah ini spanduk kampanye nih. Bukan, sosialisasi gambar ini roboh menimpa tanaman saya, itu kan ada beberapa yang itu nyampaikan itu. Kemudian kita
sama ya kita terima ya itu. Ya. Tapi untuk yang berkaitan dengan melakukan protes atau enggak, saya pikir enggak, dan masyarakat di Kulon Progo dari dulu sampai ini ya relatif aman ya. Meskipun ada yang sengketa masih bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke pidana gitu kali ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, jadi kembali lagi apa yang membedakan antara alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye? Ini yang masih sering masyarakat belum paham gitu ya. Jadi ada fotonya, ada nomornya, itu belum berarti kampanye jika tidak ada ajakan. Berarti kalau di pinggir-pinggir jalan banyak atribut-atribut itu hanya sosialisasi Pak? Iya. Oke, baik. Yang ada dalam satu baliho besar kemudian ada beberapa jadi sosialisasi bersama itu juga boleh Pak ya begitu? Kan belum ditetapin tuh capresnya ya, tapi sudah banyak tuh. Gimana Pak tanggapannya? Ini mewakili pertanyaan masyarakat juga loh. Iya, kalau sebelum ditetapkan DCT pun itu kan sudah banyak sekali kan itu itu salah satu argumen mereka. Saya kan belum tentu jadi ditetapkan DCT, jadi bebas dong saya untuk memunculkan citra dirinya atau nomornya. Soalnya kan belum tentu saya nanti ya. Waktu sekarang, itu ya. Sekarang kan sudah ditetapkan itu. Itu juga sudah kita koordinasikan juga dengan stakeholder juga, dengan Satpol PP dari Hukum Pemda juga. Terus juga kebetulan ada dari Bawaslu RI juga ada arahan kalau selama itu tidak memunculkan ajakan, walaupun tuh ya tadi mohon doa restu kan sebenarnya tidak terlihat seperti ajakan, tapi itu sudah termasuk mengajak orang untuk mendoakan dia, itu ajakan ya. Oke, jangan salah pemirsa ya ini. Oke, kemudian apa lagi Pak? Gambar-gambar paku, gambar alat tulis yang centang itu juga termasuk ajakan, itu yang dilarang sampai nanti ke kampanye, tahapan kampanye. Selain itu juga sebetulnya di media sosial juga kan? Iya. Kita kan memang kalau di Bawaslu itu kan kita mengawasi itu sesuatu yang resmi, maksudnya resmi itu yang dari partai politik, dari caleg itu sendiri. Sementara kan yang jadi permasalahan kan buzzer-nya di luar itu lah kan, ya itu di Bawaslu RI juga sudah bekerjasama dengan Kominfo untuk seperti itu kan. Mungkin kita masukannya ke Kominfo, nanti Kominfo yang menindaklanjuti atau seperti apa nanti kan itu dari Bawaslu RI gitu. Kalau kita sendiri untuk saat ini untuk mengawasi yang sudah nanti akan didaftarkan KPU. Oke, baik. Nah, ini yang memang agak riskan ya, karena memang banyak pengiringan opini dan itu bukan dari calegnya, bukan dari partainya, lebih kepada simpatisannya mungkin ya, kita juga nggak tahu, dan mereka mungkin newbie Pak, baru milih tahun ini mungkin, tahun depan mungkin, jadi masih harus butuh sosialisasi lebih banyak begitu. Nah, untuk itu kenapa Bawaslu melakukan siaran hari ini? Salah satunya adalah untuk memberikan informasi terkait sosialisasi menjelang masa kampanye. Jadi saat ini masih masa sosialisasi. Di saat Anda melihat atribut-atribut di jalan, itu bukan atribut untuk kampanye tapi lebih ke sosialisasi. Tadi sudah disampaikan Pak Joko ya, tidak ada tulisan pilih saya gitu ya. Tidak ada tulisan coblos saya, tidak ada kata-kata atau bentuk-bentuk paku ataupun alat tulis centang dan segala macam, itu masih sosialisasi. Jadi monggo bisa dicermati bersama. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan sosialisasi di masa sebelum kampanye, silahkan Anda bisa sampaikan di 451777. Kami akan segera kembali di sesi terakhir. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Ngonbok jajan, akhirnya nyong tekan ngonbok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat Ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini.
Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Kita sudah masuk di sesi terakhir, masih dibincang hari ini sosialisasi menjelang masa kampanye. Sekarang ini masa-masa setelah penetapan DCT, kemudian nanti di tanggal 14 November itu adalah penetapan untuk calon presiden dan juga wakil presiden. Sejam belum ada saya siaran sama Bawaslu sudah hafal ya. Tanggal 28 sampai dengan H-2 nanti sebelum pemilu itu adalah masa kampanye. Jadi kurang lebih ada 75 hari. Nah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat ini, karena tahap sekarang adalah tahap sosialisasi berarti apa ya? Setelah DCT itu. Nah, silakan Anda bisa tanyakan, line telepon kami buka di 451 777 451 777. Kayaknya sih tahun depan, tapi tinggal menghitung hari loh. Iya, tinggal 70. Enggak ya, lebih ya. Pokoknya tanggal 14 Februari diingat-ingat ya, di buletin itu akan menjadi hari Valentine berkesan di Indonesia untuk tahun 2024 nanti. Oke, baik. Nah, apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu nih ke Pak Joko dulu nih, Pak Joko? Harapannya yang terbaik kan pemilu damai gitu ya, tidak ada masalah apa-apa. Apa yang ingin disampaikan Pak? Ada tolak ukurnya nggak sih Pak? Tolak ukurnya kalau kami ya apa? Kalau divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa tidak sibuk, itu berarti itu nggak banyak kerjaan gitu. Di Gakumdu sendiri kan juga kita ngobrol selama kita nggak ada laporan, nggak ada apa, berarti semuanya akan aman. Tapi kan di luar itu juga partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos, untuk memilih itu kan juga yang jadi utama. Untuk di Kulon Progo sendiri kan sebetulnya cukup tinggi kalau antusias pemilih seperti tahun lalu kan sekitar 80%-an. Oh, oke. Itu ya. Untuk tahun ini sudah ada surveinya belum? Biasanya kalau kayak begitu suka dibikin survei-survei kan Pak? Kalau yang untuk ke depan mungkin belum, tapi target yang kemarin saya dengar dari KPU itu minimal sama atau naik gitu, sampai 85%. Oh ya, baik. Itu adalah ukurannya. Jadi kalau misalnya divisinya Pak Joko ini divisi untuk penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa tidak bekerja atau pekerjaannya dikit banget, itu artinya pemilu aman, terkendali di Kulon Progo. Amin. Harapannya gitu. Tapi yang kerja keras jadi Pak Is ini. Gimana Pak Is menanggapi ini? Karena Bapak paling banyak loh ini di bidang hukum pencegahan. Semua divisi pencegahan sekarang. Oh gitu. Kan karena paradigma Bawaslu sekarang kan di pencegahan. Oke. Gitu. Jadi semua divisi harus bisa untuk melakukan pencegahan. Meskipun divisi pencegahan ada di Pak Is, berarti Pak Joko juga ada ini pencegahannya juga ya? Siap. Dalam bentuk apa tuh? Ya seperti kita mensosialisasikan peraturan-peraturan, kita mensosialisasikan apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Itu salah satu pencegahan yang dilakukan oleh divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Oke, baik. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan line telepon kami buka 451777. Sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo? Halo, selamat sore. Halo? Iya, halo, silahkan dengan Bapak Handoyo di Gamping. Halo. Selamat sore Pak Handoyo. Iya. Iya, silakan Pak Handoyo. Suaranya mungkin agak dikerasin lagi Mas ya. Gamping. Monggo silakan Pak Handoyo. Namun ajeng tanglet itu sebetulnya masa kampanyenya itu mulai dari kapan kok sudah? Gimana? Lama. Masa kampanyenya itu mulai saking kapan kok sudah? Sejak dulu-dulu itu banyak poster-poster. Oh gitu. Oke. Itu terus penindakannya apakah itu termasuk pelanggaran, terus penindakannya pripun? Iya. Sampai sekarang kok enggak ada. Kok masih terpasang ya balihonya ya? Kayak enggak ada
pemerintahan untuk yang kayaknya dari awal sudah pasang poster atau sudah muncul di mana-mana. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Handoyo yang ada di Gamping. Ini kembali lagi ke masyarakat ya. Karena sebelum ada DCT pun sudah ada poster-poster ini gitu. Monggo Pak Joko dulu, monggo silakan Pak. Iya karena mungkin mereka kan pengen KPU memberikan ruang sosialisasi tadi. Sementara untuk sosialisasi sebelum ke masa kampanye itu kan udah ada aturannya untuk tidak tadi menyebutkan diri, tidak visi misi dan ada ajakan untuk memilih. Sementara untuk mereka yang memasang baliho seperti itu, mereka merasa kalau apalagi sebelum ditetapkan DCT, mereka merasa kalau saya tuh belum tentu. Belum pasti nih. Jadi siapa aja kayak misalnya saya punya rumah makan untuk saya mempromosikan sendiri kan bisa. Asal itu tidak melanggar perda atau perbub yang ada di daerah itu. Kalau di Kulon Progo itu perda reklame dan perda tibum, itu masih sah-sah saja selama tidak ada ajakan sampai nanti di masa kampanye tanggal 28 Oktober. Apalagi kalau setelah itu dia ditetapkan menjadi DCT, itu juga bukan termasuk pelanggaran ya? Saat itu dia sebelum jadi DCT nih ya, dia sudah ngiklan-iklan nih. Gitu. Itu bukan termasuk pelanggaran juga ya? Selama tidak ada ajakan dan itu tidak melanggar peraturan perundangan yang lainnya, itu tidak ditertibkan sama Satpol PP. Kemarin di Kulon Progo banyak sekali yang ditertibkan karena malah melanggar perda di daerah yang. Jadi perda yang dilanggar bukan perda karena, pemilunya bukan, tapi karena, lebih kepada mungkin dia nempatin balihonya ini salah tempat. Mungkin di depan dinas apa gitu. Dan tidak berizin itu juga mungkin ditertibkan sama Satpol PP. Kok yang dilalah yang ditertibkan itu sosialisasi gitu ya. Alat sosialisasi. Pak Is, ada yang mau ditambahkan Pak Is? Iya, jadi intinya sebenarnya diberikan ruang kepada partai politik dan caleg untuk mensosialisasikan diri, mengenalkan dirinya. Tapi dengan koridor tadi tidak ada unsur kampanye di sana. Jadi kalau sebatas memperkenalkan diri ya monggo-monggo saja. Dan asal tidak melanggar ketentuan yang lain. Kalau dari sisi Bawaslu, karena memang aturan pasal yang melarang ini itu ya tidak ada yang dilanggar gitu ya. Jadi masih dipersilahkan untuk itu. Tapi harapan kita mengimbau ke para partai sebaiknya begini, jangan melakukan yang dilarang ini. Dan itu selama di luar itu masih silahkan sebagai bagian dari sosialisasi saja. Baik. Nah kalau yang disampaikan Pak Handoko tadi mungkin ada dia personal, kemudian backgroundnya sudah capres yang kita juga belum ditetapkan nih gitu. Itu juga tidak melanggar Pak, sejauh tidak ada ajakan ya. Jadi kalau balihonya masih ada ya nggak masalah, itu tidak melanggar karena itu masih sosialisasi ya, memperkenalkan diri. Baik. Siap. Kalau himbauan kepada partai Bapak seperti apa? Himbauannya ya tidak melanggar keluar dari aturan yang dikeluarkan oleh KPU sendiri. Terus kalau misalnya masih ragu-ragu, bisa langsung untuk berkonsultasi atau diskusi dengan kami di Bawaslu biar semuanya itu bisa tepat. Parpol sendiri juga tidak akan rugi, misalnya udah susah payah untuk memasang sosialisasi ternyata malah ditertibkan gitu kan. Kalau misalnya berkonsultasi lebih dahulu, misalnya ragu-ragu, nanti kan penempatannya bisa sesuai gitu. Tata tertibnya itu banyak nggak sih Pak yang dari KPU itu untuk parpol? Enggak ya, nggak ribet kan ya? Nggak ribet sebetulnya. Cuma malah yang paling kan prinsip itu kan tidak boleh yaitu ya di tempat ibadah, di rumah sakit, di tempat pemerintah, kantor pemerintahan, radius berapa itu kan. Layanan kesehatan juga nggak boleh ya? Iya, itu nanti seperti yang lain-lainnya di jalan protokol atau di tempat pasum itu kan yang menentukan malah Pemda nanti. Jadi ini melanggar peraturan yang mana nih, bukan peraturan yang ini ya? Bisa jadi itu peraturan karena memang nggak boleh di situ ada. Dan Pemkab sendiri kan nanti itu memberikan ke KPU, KPU nanti mengeluarkan juga aturan dari KPU juga mengeluarkan aturan berdasarkan dari masukan dari Pemkot juga. Baik. Itu berdasarkan di kebijakan di kabupaten kota masing-masing ya.
Pak Is, ada yang ingin disampaikan mungkin ke masyarakat nih kalau Pak Is nih. Himbauannya apa ke masyarakat? Iya. Ke secara pemilih, kepada pemilih, saya pikir kita menghimbau jadilah pemilih yang cerdas. Oke, sepertinya ada yang telepon dulu Bapak. Nun sewu, saya potong di pemilih yang cerdas nanti. Ini ada pemilih cerdas juga yang ingin bergabung dengan kami sepertinya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Mbak Farah. Iya, di Iya. Kokap. Oke, silakan Mbak Farah. Saya mau tanya, Ya. kalau kampanye di tempat-tempat pendidikan seperti kampus, Ya. itu boleh atau enggak ya? Oke. Begitu saja. Ini masih masa sosialisasi loh, belum kampanye. Tapi nggak apa-apa sih ditanyakan. Begitu saja Mbak Farah. Ya, begitu. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kampanye di tempat-tempat pendidikan, wah di kampus nih biasanya kan pemula nih, pemilih pemula. Seperti apa Pak Joko? Boleh, kalau di MK kemarin kan yang tidak diperbolehkan di tempat ibadah. Untuk di tempat pemerintahan dan kampus, di sekolah, tempat pendidikan gitu, itu diperbolehkan dengan berbagai syarat. Salah satunya tidak boleh menggunakan atribut. Itu tidak diperbolehkan dan mendapatkan izin dari pemilik. Tidak boleh menggunakan atributnya maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kampanye partai A ya nggak boleh pakai atributnya partai A. Atau nggak boleh warnanya gitu, nggak boleh ya? Netral, tapi itu dia kampanye untuk memilih dia? Iya, nanti bisa minta izin untuk, iya kalau di masa kampanye boleh. Itu kan tapi tetap harus izin dari tempat yang bersangkutan kampus itu, harus izin dari kampus setempat. Nah, dan tidak boleh, kan syaratnya juga tidak boleh memperlibatkan yang dilarang, termasuk makanya kalau di SMA mungkin agak berat karena di SMA sendiri kan banyak sekali yang belum memilih ya itu kan, makanya di kampus paling di kampus itu dan ya itu syarat-syaratnya ya betul. Sebetulnya di pemilu yang lalu kan juga sudah seperti itu, kalau di kampus juga ada itu seperti itu. Cuma ini dari MK lebih di aturannya lebih diperketat lagi gitu. Ya. Silahkan berkampanye untuk memilih berkampanye diri gitu ya untuk memilih dia, tapi tidak boleh dengan menggunakan atribut. Nggak boleh bawa bala tentara banyak-banyak juga ya. Iya, nanti itu tergantung kampusnya. Iya, yang memberikan izin ya. Oh, oke, baik. Tapi dari MK it's okay, nggak masalah. Iya. Boleh. Oke, baik. Siap. Terima kasih Mbak Farah untuk pertanyaannya. Saya lanjutkan lagi Bapak, ini tinggal 2 menit terakhir ini apa yang ingin diimbau ke masyarakat? Iya. Kepada masyarakat, gunakan hak pilih Anda, datang ke TPS, kemudian mari kita bersama dengan Bawaslu, kita awasi pelaksanaan pemilu ini agar pemilu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, pelanggaran bisa minimal, bahkan jika perlu ya tidak terjadi pelanggaran, jadi hak memilih warga terfasilitasi, hak dipilih dari para caleg bisa terfasilitasi juga, sehingga demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Oke, harapannya seperti itu untuk masyarakat. Nah, sekarang kalau misalnya masyarakat umum gitu ya, yang bukan pengawas partisipatif, yang mungkin mereka memang sudah paham do and don't-nya pasca pra pemilu, pra kampanye, kemudian saat kampanye itu bisa dilihat di mana Pak? Ya, itu bisa dilihat di website. Ada ya? Ada di Bawaslu, ada website. Kemudian kawan bisa melakukan lapor terhadap pelanggaran dan lain lewat online juga masih bisa. Silahkan nanti dibuka di webnya Bawaslu, pasti di sana ada. Oke, jadi ada do and don't-nya seperti apa kalau gitu ya? Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau dilaporkan itu bisa dilakukan lewat online. Oke, baik. Dan masyarakat sekarang saya yakinlah sudah menggunakan smartphone-nya dengan smart. Jadi silakan Anda bisa cari, googling aja apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Baik, terima kasih sekali Bapak. Kita ingatkan kembali lagi kepada pemirsa bahwa tanggal 14 Februari 2024 nanti kita akan mengadakan pemilihan umum serentak, dan tepat di tanggal itu mudah-mudahan semua bisa ikut berpartisipasi, karena harapannya tidak hanya 80% ya, mungkin lebih ya dari program mudah-mudahan besok ya. Dan untuk saat ini adalah saat-saat di masa setelah penetapan DCT, kemudian nanti di tanggal 14 akan ditetapkannya pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan kondisi saat ini sampai dengan tanggal 27 itu adalah masa-masa sosialisasi. Jadi untuk Anda yang mungkin melihat ada baliho-baliho, poster-poster gitu ya terkait dengan calon-calon legislatif, selama tidak ada ajakan, itu adalah
atribut untuk sosialisasi. Leres makaten ya Pak? Siap. Terima kasih Bapak, matur nuwun sekali. Tidak boleh bosan-bosan untuk melakukan pencegahan, meskipun bukan divisi pencegahan. Karena ukurannya adalah kalau Pak Joko dan teman-teman dalam divisinya tidak banyak pekerjaan, tidak ada banyak laporan, artinya semuanya aman gitu ya. Baik, aman juga untuk Kulon Progo, aman untuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan pemirsa, sampai di sini obrolan kita dalam bincang hari ini, sosialisasi menjelang masa kampanye. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan Anda terkait dengan pemilu 2024. Mari kita sukseskan bersama-sama sebagai warga negara Indonesia yang cerdas seperti yang disampaikan Pak Is tadi. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Saya Fira Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.